Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan part 1, ini part 2. Untuk penggantian LCD oscilloscope Siglent SDS 1102 DL. Jadi kemarin itu ternyata fleksibelnya juga harus diganti karena merupul ya. Untuk pin-pinnya itu sudah rapuh sepertinya. Jadi saya ganti sekalian untuk kedua LCD. Untuk kedua fleksibel, maaf. Yaitu fleksibel menuju ke LCD dan fleksibel ke keypad. Jadi semuanya saya ganti. Oke, ini pemasangan mainboardnya ke casingnya. Jadi kemarin sempat bisa, cuman untuk menghindari nanti daripada kumat-kumat lagi, ya akhirnya diganti sekalian untuk fleksibelnya, untuk memastikan kondisinya bagus. Oke, ini pasang dulu ya untuk mainboardnya. Tahu dulu. Oke, lanjut pemasangan ke soket keypad dan LCD-nya. Jadi kebetulan saya beli fleksibel ini agak panjang, jadi enak. Untuk bawaan aslinya itu ngepres banget, pendek. Jadi untuk pemasangannya itu harusnya kalau yang pendek itu kan berarti dari depan dulu, dari LCD ditancap dulu, nanti baru masuk ke mainboardnya. Nah, kebetulan ini agak panjang jadi lebih enak. Oke, sudah masuk yang untuk fleksibel LCD-nya. Itu ini kabel backlight ya, nanti masuk ke driver backlight yang jadi satu dengan board power supply. Oke, masuk ke soket keypad. Soket keypad ini fleksibelnya agak lebar dan besar pinnya. Kalau fleksibel LCD itu 26 pin. 26 pin dengan lebar 3,7 cm kalau tidak salah. Oke, pastikan sudah terpasang dengan baik. Lalu kita masukkan untuk BNC konektornya ke lubang itu, dipaskan. Jadi ceritanya osiloskop ini saya dapat dari ya rosok lah. Kondisinya ya gambling. Waktu itu yang penting masih segel dan kondisi awal ya memang LCD-nya pecah. LCD-nya sudah enggak bagus lah.
Kemudian saya carikan di Indonesia ada sebenarnya, di Tokopedia ada, tapi harganya yang lumayan, 1 juta lebih lah untuk LCD-nya. Akhirnya saya hunting di Alibaba, ya karena AliExpress sudah tidak bisa mengirimkan barangnya ke Indonesia karena regulasi pemerintah imbas dari TikTok Shop. Nah, akhirnya saya hunting di Alibaba dan ketemu harga di kisaran kurang lebih ya 350-an lah. Nanti masuk Indonesia kena pajak. Ya total kurang lebih 650 lah LCD-nya itu. Sama pajak dan ongkos kirimnya. Untuk LCD sama persis, untuk speknya itu sama persis. Jadi sebenarnya LCD itu macam-macam, maksudnya tidak dipergunakan untuk osiloskop ini saja. Mesin CNC juga pakai seri ini. Itu. Nah, ini mainboard power supply-nya ini. Ini mainboard power supply-nya. Oke, dipasang dulu. Kalau pengalaman belanja di Alibaba itu paling tidak kalau untuk memakai ekspedisi DHL itu ternyata dikenakan namanya apa kemarin itu advance payment. Jadi setelah saya tanyakan itu ternyata biaya untuk pengurusan dokumen ekspor import ya. Jadi mereka meminta lagi. Jadi kalau Anda belanja di Alibaba dengan ekspedisi DHL itu selain ada biaya ongkos kirim, nanti setelah sampai di Indonesia juga terkena biaya advance payment itu. Jadi biaya pengurusan dokumen ekspor importnya. Kemarin itu kena 160, menurut saya agak mahal lah. Jadi untuk pajaknya sebenarnya murah. Untuk hitungan pajaknya itu PPN-nya berapa kemarin itu saya lupa. Pokoknya PPh-nya itu 7,5, terus pajaknya itu pajak ekspor importnya itu 11% ya, 7,5 sama 11%, jadi 17,5% keseluruhan dari total nilai invoice barangnya itu. Nanti kena itu, kemudian DHL juga meminta lagi yang namanya advance payment itu. Jadi biaya dia bilangnya biaya dokumen ya, biaya dokumen di luar ongkos kirim. Nah, gitu. Jadi nanti kalau mau belanja di Alibaba dengan menggunakan jasa DHL ya tentunya harus tahu dulu ya, itu maksudnya kita harus siapkan dulu untuk biaya tersebut. Jadi nantinya tidak kaget kok bayar lagi, nah gitu. Itu memang regulasinya si DHL seperti itu. Selain DHL, FedEx itu juga sama seperti itu. Yang tidak itu pos, dulu pernah pos. Pos itu tidak dikenakan biaya, cuman biaya ekspor import aja, dan itu pun murah. Oke, ini sudah terpasang. Ini sambil cerita ya, mohon maaf. Karena untuk dubbing suara saya sendirikan. Jadi tidak waktu pengerjaan saya sambil ngomong, tidak. Dikarenakan ya tidak fokus karena ya keterbatasan alat juga sih. Gitu.
Ya semoga saja ya bisa, maksudnya dalam arti bisa itu kalau LCD sudah sempurna, pernah dicoba ya, sudah sempurna. Cuman kan namanya ini barang apa ya, barang katakanlah barang rosok lah, kita kan tidak tahu untuk kondisi sesungguhnya. Untuk fungsionalitasnya ya tidak tahu untuk semuanya. Oke, ini sudah terpasang. Kita coba, semoga berhasil ya. Sudah nyala. Nah ya, alhamdulillah. Nah, oke, sudah tampil ya dengan sempurna. Untuk grafiknya sudah tampil dengan sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada dot, tidak ada blank di pinggir pojok atau gimana. Untuk semua karakternya itu jelas. Kita cek dulu ya untuk sinyal kalibrasinya. Masih ada, oh masih normal. Sinyal kalibrasi ini sebesar 1 kHz frekuensinya. Oke. Ya. Ya semoga saja untuk fungsi yang lain itu berjalan ya. Ya karena kita tidak tahu yang namanya barang rosok. Ya syukur-syukur hidup, bisa berfungsi, ya kan. Itu kan harapan kita semua. Kalau beli barang murah, dapat murah, ya, bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Nah tentunya ada ada kepuasan tersendiri. Begitu. Nah, ini dipasang sekalian untuk cover belakang. Jadi samping kanan bawah itu tertutup cover besi ya. Tertutup cover besi. Untuk groundingnya juga agar bagus mungkin ya. Jadi waktu barang datang itu kondisinya sepertinya kena air. Jadi bawah itu tergenang ke mainboard. Nah, terus saya bersihkan itu. Terus untuk ini casing yang besi-besi itu kan pada karatan itu saya cat. Nah, makanya saya belum tahu ya untuk kondisi nantinya bagaimana. Kita nggak tahu ya imbas dari kena air itu, tapi secara mainboard artinya tidak parah lah, belum berkarat ya, masih bisa diselamatkan, tapi kan nggak tahu itu ya. Ini dipasang dulu. Oh ya, ternyata mainboardnya si Cyclone ini itu sama dengan osiloskop Aten. Saya pernah lihat referensi itu, mainboardnya untuk kode mainboardnya itu sama dengan bentuk fisiknya sama. Nah kemungkinan LCD-nya juga sama untuk osiloskop Aten ya. Untuk serinya kurang tahu, tapi Aten 100 MHz, ini kan 100 MHz juga. Untuk body masih bagus sih. Untuk cover itu belum ada yang patah ya, mungkin bekas-bekas ke gesek-gesek itu loh. Tapi asumsi saya osiloskop ini awal mulanya itu LCD-nya mungkin lah ya, LCD-nya kena duluan, entah mungkin mahalan atau gimana, tidak ada barangnya, akhirnya didongkrokkan. Menurut saya gitu untuk histori si osiloskop ini.
Ya, kita baut dulu. Oke. Bautnya dia menggunakan thread halus. Jadi ada mur tanam di dalam. Untuk cover itu thread halus. Ya, kita baut dulu untuk sisi tas bawah itu ada 4 baut untuk covernya. Oke, sudah selesai. Ini tinggal masukkan knob power on off. Ya. Nah, kita coba lagi. Siapa tahu ditutup malah mati. Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Gitu. Oke, kita coba dulu lagi ya. Coba lagi setelah terpasang seluruh covernya. Oke, kita coba lagi. Ya, bismillah, semoga berjalan dengan baik. Ya, sudah nampak untuk lampu keypad. Oke, sudah loading ya. Alhamdulillah, kita coba lagi untuk sinyal, untuk kalibrasinya sebesar 1 kHz. Ini speknya 100 MHz 2 channel. 100 MHz 2 channel ya. Oke, kita coba ya. Oh ya, oke, udah jalan ini. Udah jalan. Oke, begitu videonya untuk part 2. Semoga ada manfaatnya, semoga bermanfaat, semoga ada ilmu yang bisa kita ambil, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.